ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berkaitan dengan masalah kurban, baik itu kambing, sapi ataupun unta. Nabi SAW tidak menyebut umur dari binatang-binatang tadi, hanya diistilahkan. Lalu dari istilah yang ditetapkan oleh Nabi SAW ini, para ulama lalu menetapkan umur, yang ketetapan dari umur itu berbeda-beda. Untuk kambing, sebagian ulama ada yang menyatakan minimal 1 tahun, ada lagi yang menyatakan minimal 8 bulan, ada lagi yang menyatakan minimalnya 6 bulan. Termasuk juga untuk sapi. Ada yang menyatakan minimalnya 2 tahun, ada lagi yang menyatakan kurang dari itu ataupun lebih dari itu. Untuk unta ada yang menyatakan minimal 5 tahun, ada lagi yang berbeda dengan hal itu. Ijtihad para ulama. Ya, sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah ambil yang lebih selamat. Tidak melihat bobot, berat, kuantitas dari daging hewan kurban yang kita sembelih. Tapi dilihat dari apakah memenuhi persyaratan secara syar'i, apakah tidak. Termasuk dari segi umur tadi, ya. Ingat bahwa kurban ini ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki." Katakanlah, sungguh salatku dan sesembelihanku. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kalian untuk Rabbmu, wanhar. Jangan wanhar. Sungguh jauh berbeda mana. Wanhar, sembelihlah. Kalau wanhar, bentaklah. Wanhar, sembelihlah juga untuk Allah. Jadi kurban ini Allah yang minta, menunaikan perintah Allah, bukan perintah manusia. Maka hendaklah menunaikan perintah Allah itu dengan yang sebaik-baik yang mampu kita lakukan. Kemampuan maksimal kita. Kalau kita untuk berkurban ada budget yang umpamanya 6 juta. Untuk kambing, budgetnya ada 6 juta. Jangan nanya ke panitia, mana yang paling murah berapa. Ada yang paling murah 3 juta, nah itu saja. Padahal dia mampu yang 6 juta. Untuk Allah kok yang terburuk. Yang paling minim. Untuk menunaikan perintah Allah, kenapa yang paling minim? Yang terbesar. Ingat, 2 anak Adam, dua-duanya disuruh kurban. Yang satu memilih yang terbaik dari kambing yang dia miliki. Karena dia tahu ini Allah yang merintahkan, harus yang terbaik. Yang satu lagi memilih yang terminim asal memenuhi syarat. Apa akibatnya? Akibatnya Allah hanya menerima yang ini, yang terbaik tadi. Karena yang terbaik pasti landasannya takwa. Allah menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang bertakwa. Kalau takwa yang menjadi dasarnya pasti yang terbaik. Jadi orang yang punya budget 10 juta juga bisa, tapi dia memilih yang paling minim, itu bukan ketakwaan itu yang mendasarinya. Bukan amalan orang yang bertakwa, tapi orang yang hubbud dunia, yang mencintai dunia, melebihi dari mencintai kehendak dan perintah Allah Azza wa Jalla. Bisa ditolak sebagaimana ditolaknya anak Adam tadi. Ingat, ini ya untuk menunaikan perintah Allah. Keluarkan yang terbaik dari budget maksimal yang kita miliki. Jangan budget minimal, ya.